pagi, kita bertemu kembali dalam program kita dalam renungan harian. Dan pagi hari ini kita masuk dalam episode 2 Januari. Saya mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita mengikuti renungan harian kita ini setiap hari menjadi kekuatan bagi iman kita. Dan mari kita berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita. Manusia tergoda ingin menjadi seperti Allah. Manusia tergoda ingin menjadi seperti Allah. Saya bacakan dari Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, yaitu sebelum Allah menjadikan seorang penolong bagi Adam, yaitu dikatakan di ayat yang ke-16 sampai 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini jelas dikatakan bahwa ada satu resiko ketika Adam memakan buah yang dilarang Tuhan. Risikonya adalah mati. Adam jelas-jelas mengetahui bahwa dia akan mati jika ia makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan menjadi pertanyaannya, mengapa pada akhirnya dia memakannya? Dan kalau kita melihat, kenapa Adam bisa tergoda? Karena ada iming-iming. Ada iming-iming ketika mereka memakannya, mereka akan menjadi seperti Allah. Sehingga ada keinginan itu menjadi seperti Allah. Inilah iming-iming yang disampaikan oleh iblis, yaitu dalam wujud ular. Di dalam Kejadian ini dikatakan, dan mereka pun menuruti perkataan iblis, memakan buah yang dilarang itu. Ketika mereka memakan buah yang dilarang itu, mereka mendapati diri mereka tidak lagi bisa terbuka. Tidak lagi bisa terbuka di hadapan satu sama yang lain, sehingga mereka membutuhkan sesuatu untuk menutupi diri dari ketelanjangan. Maka mereka terbuka. Mereka menjadi tahu bahwa mereka telanjang. Di sini ayat ini saudara dikatakan bahwa manusia menjadi memberontak terhadap Tuhan. Mereka melawan Allah. Mereka tidak taat kepada perintah yang diperintahkan Allah. Akhirnya manusia bisa mengenali perkara yang baik dan perkara yang jahat. Tetapi manusia tidak mampu memilih yang baik, melainkan diperbudak oleh yang jahat. Manusia berhasil ditipu oleh iblis. Dan bahkan kita melihat bahwa manusia menjadi memiliki natur, ya, yaitu natur untuk memberontak. Coba ketika kita melihat anak-anak kecil,
ketika orang tua mengatakan, jangan bermain api, tetapi malah mereka dengan sengaja untuk melakukannya. Nah, ini saudara, sudah ada bibit memberontak. Dan ini kepada keturunan Adam selanjutnya sampai kepada kita. Natur ini terus bertumbuh. Maka itu saudara, ketika kita sudah menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjadi manusia yang lahir baru. Kita harus lahir baru di dalam Tuhan. Karena manusia, kecondongan hati manusia ini adalah berbuat dosa. Kecondongan hati manusia ini adalah condong untuk memberontak. Karena pelanggaran Adam dan Hawa, mereka mengalami kematian rohani. Mereka tidak dapat hidup dan berbicara di hadapan Allah. Mereka terpisah dari Allah, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan keterpisahan dari Allah ini mendatangkan penderitaan bagi hidup manusia. Yohanes mengatakan, Yohanes pasal yang ke-8 mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan kalau kita melihat saudara di dunia kita ini, mengapa seorang penipu banyak sukses, banyak berhasil memperdaya manusia? Modusnya selalu sama, seperti modus yang ada di Taman Eden, yaitu iming-iming, mendapatkan hal yang besar tanpa harus bekerja keras. Makanya kita diingatkan juga di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada keinginan yang lahir, yaitu dari keserakahan manusia. Keinginan menjadi orang besar seperti Adam dan Hawa, mereka ingin seperti Allah. Dan ini kepada keturunannya pun, keinginan ini sering dimanfaatkan iblis, sehingga manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, hal-hal yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia kepada kebinasaan. Maka itu saudara, di dalam renungan kita ini, kita diingatkan supaya kita jangan tergoda dengan keinginan. Amin. Jangan tergoda dengan keinginan, karena inilah yang sering dipakai oleh iblis untuk menjerat manusia. Dan sampai hari ini manusia juga jatuh ke dalam dosa yang sama, yaitu keinginan. Dan biarlah keinginan kita, keinginan untuk menyenangkan Tuhan, keinginan kita ingin dekat dengan Tuhan, bukan seperti keinginan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa ini. Mereka ingin menjadi besar, seperti dalam Timotius ini, ingin menjadi kaya tanpa harus berjerih lelah. Dan kita melihat zaman ini pun banyak menawarkan itu, banyak menawarkan hal-hal yang besar, dan itu sudah pasti penipu. Maka itu hati-hati kita, saudara. Itu sudah pasti sealiran dengan ular yang ada dalam kejadian ini.
Karena sejak semula iblis itu adalah pendusta. Bahkan iblis itu adalah bapa segala dusta. Kalau kita orang yang percaya bisa tergoda, maka kita akan jatuh. Mari kita, Bapak dan Ibu, biar kita memiliki rasa cukup. Biar kita memiliki rasa sukacita, cukup. Karena rasa cukup itu akan membentengi kita dengan ingin menyamai Allah. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kiranya renungan ini memberkati kita, supaya kita tetap merasa puas di dalam berkat Tuhan, merasa puas dengan apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena kita percaya ketika kita boleh hidup disiplin, hidup bekerja keras, pasti segala kebutuhan kita tercukupi dengan baik. Jangan kita tergoda oleh keinginan-keinginan yang hampa, yang justru menjatuhkan kita, menjatuhkan masa depan kita, merusak hidup kita. Tapi biarlah kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini, supaya kami tidak ingin seperti Allah. Kami tidak punya keinginan seperti Adam dan Hawa yang justru membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi biarlah kami punya keinginan dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.